Sudah? Nah, sudah? Nah, sekarang sudah semuanya? Mas Karyo? Sudah? Nah, sekarang kita refleksikan nih. Silahkan menyampaikan apa setelah mengisi tes Dia Belajar tadi. Nah, siapa yang bisa menyampaikan setelah mengisi tes? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian temunya apa? Oke, silakan. Oke.
seperti diagram, mind map, ilustrasi video atau slide presentasi ya. Terus strategi yang efektif. Kalau punya yang siswa siapa aja tadi? Nah, ada 5 orang. Bagaimana strategi pembelajaran efektif? Nah, kalian lebih cepat tanggap dengan gambar atau tentang konsep video, infografik. Oke. Cara untuk kalian belajar bagaimana? Lebih banyak membuat catatan-catatan warna-warni atau sketsa. Yang kedua ada gaya belajar auditory. Nah, di auditory ini lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, ya. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita ataupun percakapan, ya. Oke. Nah, strategi pembelajaran efektif bagaimana? Nah, ini sering diskusi, ya. Sering diskusi, tanya jawab atau rekam suara atau mendengarkan lagu edukatif. Nah, oke. Nah, gaya belajar kinestetik tadi siapa? Oke, nah, gaya belajar kinestetik di kelas ini ada 3. Bagaimana gaya belajar kinestetik? Belajar lebih efektif dengan menyentuh atau dengan bergerak atau melakukan langsung. Apakah itu berjalan, atau bergerak, atau dengan praktik langsung. Ya, ini yang gaya belajar kinestetik, ya. Terus suka praktik eksperimen. Nah, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Mama gimana kalau terlalu lama duduk berarti mudah bosan nggak? Ya nanti belajar jalan nih kalau bosan. Kamu bosan nih, jalan-jalan boleh sebentar. Ya, boleh. Oke, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Nah, seperti ini. Jadi kalau berbicara lebih banyak gerak, ya. Nah, strategi yang efektif menggunakan permainan edukatif, ada eksperimen nanti kamu, terus bermain role play atau peran, oke? Nah, lanjut. Nah, mengenali potensi karir masa depan, ya. Itu ada 6, ada realistik. Itu contoh profesinya ada mekanik, ada tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Nomor 2 ada investigatif, itu ada ilmuwan, ya, profesi kan? Ya, apa? Pekerjaan orang, ya, pekerjaan. Ada analis data, insinyur, peneliti, psikolog, ada artistik, ya. Ini ada seniman, ada penulis, aktor, desainer, grafis, musisi, arsitek. Ada sosial, ya. Yang keempat sosial, ya. Sosial itu contoh profesinya ada guru, konselor, perawat, psikologi, pekerja sosial. Yang kelima ada interfacing. Nah, ini contohnya, contoh profesinya pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengusaha. Yang keenam ada konvensional. Itu contohnya, contoh profesinya ada akuntan, administrasi, sekretaris staf, keuangan, petugas arsip, ya, dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, ini kecerdasan majemuk, ya. Nah, ada cerdas visual, spasial, verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan kinestetik. Nah, ini cuma dibaca, ya. Nah, silakan dibaca. Siapa nih? Muhil? Yang ini. Membaca dan menulis langsung aja. Membaca dan menulis untuk kesenangan. Ya. Anda menyusun strategi, Ya. menyelesaikan gambar, grafik dan bahkan dengan baik. Oke. Seperti menggambar, melukis, dan visual, mengenali pola dan mudah. Oke, nah ini cerdas visual spasial. Kalau verbal linguistik ini lebih mengingat informasi secara tertulis dan lisan. Jadi sukanya membaca. Kalau interpersonal ini sangat mudah kalau berbicara, ya, secara verbal, ya, tampil dalam komunikasi. Terus ada intrapersonal. Nah, ini cepat sekali menganalisis, ya, kekuatan dan kelemahan diri sendiri dengan baik.
senang bernyanyi, ya senang bernyanyi, terus memainkan alat musik. Nah ini cerdas musikal. Oke. Nah selanjutnya mengenali potensi